Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri, Andri Pratama, dengan NIM 1910173100004. Di sini saya sebagai konsultan 2. Saya Nurul Ma'rifah dengan NIM 2210172200002 sebagai konsultan 1. Perkenalkan, saya Radhika Syawaliskia dengan NIM 2210171720005 sebagai klien 1. Perkenalkan, saya Alimatu Kurot Ainina dengan NIM 2210172200021 sebagai klien 2. Kami dari Perwakilan Lembaga Indonesia Masyarakat. Baik Ibu, saya menurut penyerangan saya. Jadi, salam untuk Ibu. Terima kasih. Ada keperluan apa di sini? Bentar, ini kami buka dulu ya datanya. Silakan dibuka. Jadi tujuan untuk ini itu kami ingin berdiskusi terkait tentang bangunannya itu merupakan data jumlah keluarga yang disebut di Bandung Selatan. Jadi di sini kami juga mencatat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi risiko sakit itu sendiri, seperti usia ibu yang terlalu muda atau pasangan hamil, jarak lahirnya terlalu dekat, sampai jumlah anak yang dalam satu keluarga. Nah, kami pengen tahu nih lebih dalam tentang pola data ini dan bagaimana kami bisa menggunakannya untuk perencanaan program pencegahan stunting. Ibu, sebelumnya perkenalkan kembali saya Nurul, spesialis layanan sistem administrasi data. Dari pendidikan saya, kami mau berfokus pada model dan penghubungan antara angka. Kami siap membantu Ibu menganalisis data yang Ibu miliki. Kami juga akan membantu mencari pola dari data yang Anda miliki untuk menjadi dasar dalam merancang program pencegahan stunting yang lebih tepat sasaran. Bisa diceritakan lebih lanjut apa yang ingin Ibu pahami dalam data ini? Ini bisa dilihat juga ya datanya. Yang pertama kami ingin tahu daerah mana yang paling banyak organisme sampingnya. Kalau daerah-daerah ini kayaknya Kabupaten Banjar dan Depok ya yang paling tinggi. Kabupatennya. Nah iya, lalu apakah artinya dari dua daerah itu daerah yang paling parah atau ada faktor lain yang harus kami lihat? Benar Ibu, dua daerah itu memang punya angka yang tinggi, tapi kita perlu melihat faktor-faktor lain. Misalnya, apakah jumlah keluarga berisiko tinggi itu karena memang jumlah penduduknya lebih banyak, atau ada kondisi lain yang membuat risiko di sana itu meningkat. Selain itu juga, kalau kita lihat faktor yang seperti usia ibu saat hamil, di beberapa daerah angka terlalu tua jauh lebih besar dibandingkan terlalu muda. Coba dilihat.
Ini bisa berarti ada kecenderungan ibu hamil sana berusia lebih tua. Nah, ini kita bisa cari tahu apakah faktor ini benar-benar berpengaruh pada jumlah keluarga berisiko stunting tersebut. Jadi kalau misalnya bisa juga ada lebih banyak ibu yang sudah tua saat hamil, itu bisa jadi penyebab tingginya stunting. Bisa jadi, tapi belum tentu. Kita perlu membandingkan apakah daerah ini dengan daerah lain. Angka ibu hamil yang lebih tua jauh juga memiliki tingkat stunting yang lebih tinggi. Kalau iya berarti ada hubungan yang lebih kuat. Tapi jika tidak, mungkin ada faktor yang lebih berpengaruh seperti faktor gizi atau ekonomi keluarga. Gitu ya, berarti kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan cuma dari satu angka ya. Ya. Untuk ibu makanya kita itu perlu menganalisis lebih dalam supaya kita nggak keliru untuk mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya kami ingin tahu ini kan, karena mau mendapatkan perhatian yang lebih dulu dalam penanganan seperti ini, itu gimana caranya? Untuk itu kami bisa membuat peta yang menunjukkan tingkat resiko stunting di kabupaten atau kota. Dengan warna-warna yang berbeda, kita bisa lihat mana yang lebih tinggi resikonya dan yang mana yang lebih rendah. Oh, kalau pakai peta pasti lebih mudah dipahami ya. Jadi udah cuma lihat angka-angka aja gitu dari tabel. Selain itu juga kami juga bisa membuat grafik untuk melihat hubungan antara faktor-faktor tadi dengan jumlah keluarga berisiko stunting tersebut. Dengan begitu kita bisa lihat faktor mana yang paling berpengaruh paling besar. Nah, nanti kita bisa tahu sebenarnya apakah jarak pengabaran terlalu dekat atau berkaitan dengan stunting atau tidak. Ya, kalau memang ada hubungan yang kuat, maka intervensi bisa difokuskan ke edukasi soal jarak kehamilan dan ideal. Kalau boleh tahu nih untuk membuat semua alas ini kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Biasanya itu tergantung tingkat detail yang diinginkan, tapi biasanya kami itu mendurasikannya 1-2 minggu. Kalau analisis awal seperti visualisasi peta dan grafik hubungan antar faktor bisa kami selesaikan dalam waktu seminggu. Kalau untuk dirinya sendiri, Berharga kalau untuk menggunakan analisis deskriptif dan visualisasi sekitar bisa di kisaran 50.000 sampai dengan 200.000. Dan untuk metode statistika inferensial dan pemodelan data sekitar 50.000 sampai dengan 150.000. Sekitar seperti itu harganya. baik, tapi dengan pendapatan yang diajukan tadi, untuk datanya itu akan kami kirim setelahnya ya, itu bisa kami kirimkan kemana? Untuk datanya nanti bisa dikirimkan ke email saya saja. Oke. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kita jadwalkan mungkin minggu depan ya setelah datanya kami kirimkan. Bisa ibu untuk pertemuan berikutnya itu kita bisa minggu depan untuk membahas hasil awal dari analisis deskriptif yang sudah kami gunakan. Kami juga akan menyiapkan rekomendasi mengenai metode statistik yang bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai program stunting tadi. Dan berdasarkan Sebaiknya segitu dulu ya untuk pertemuannya. Tadi kita jadwalkan minggu depan lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kami tunggu kabar selanjutnya. Sebanyak ya. Sampai di pertemuan berikutnya. Terima kasih. mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan.